Rekap FR hari ini yang masih kuingat Kak, pengamalan nilai Pancasila, tokoh proklamasi, kalimat efektif disuruh milih dari beberapa opsi, gagasan utama dari paragraf, analogi dapat 2 nomor, ini mungkin tiunya ya, posisi nomor antri, silogisme, ada deret 3 nomor, soal XY, aku nggak tahu materi apa namanya Kak. Nah ini sering kita bahas ya, yang XY itu. Soal gambarnya banyak. Kemudian ada soal perbandingan, ada tambahan pekerja juga. TKP-nya sama dengan FR yang kemarin di grup Telegram, Kak. Model soalnya sama di web TO. Diulang-ulangi aja. Kemudian FR lagi, TWK-nya nasionalisme, patriotisme, analisis semuanya baik pilih salah satu. Pengamalan sila, lebih ke analisisnya. Peran Indonesia untuk perang Israel-Palestina. Perbedaan yang mendasar dari sila-sila yang ada. Budi Utomo, Insinyur Soekarno, ada kalimat efektif. Ada moral, mungkin dikasih teks, disuruh nyari pesan moralnya apa. Gagasan utama, kemudian menyimpulkan. Mungkin dari suatu paragraf. Tidak ada pasal dan undang-undang. Nah, mungkin lagi beruntung nggak dikeluarkan pasal dan undang-undang. Pesan banyak baca sejarah karena dikaitkan dengan nasionalisme. Kemudian tiunya, ada gambar, deretnya mudah, analogi, silogisme, pecahan, aturan tempat duduk, perbandingan. Nah ini kayaknya selalu keluar ya, materi perbandingan. Saya baru beres SKD, sering aja buat teman-teman untuk TWK saya ke bagian integrasi, pengamalan Pancasila, sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga negara ada 3 soal, bela negara, not, nggak ada pasal-pasal, nggak ada. Nasionalisme nggak ada. Jadi kalau nggak ada keluar bukan berarti di tes selanjutnya nggak akan dikeluarkan lagi. Bisa jadi keluar kan, ya harus tetap belajar juga. Tiunya seperti yang lain, figural, silogisme, deret ribuan, pecahan, kecepatan, perbandingan XY. TKP-nya soal panjang-panjang waktu habis sama TKP. Siap-siap aja fokus baca cepat dan tepat. Saya nilai TWK 85, TIU 120, TKP 180, total 385. Mudah-mudahan lolos, mohon doanya teman-teman. Oke, semoga lolos. Terus ada lagi, TWK aku tadi lebih nanya sejarah dari lembaga-lembaga gitu Kak, kayak Serikat Dagang Islam. Terus nanya tentang tujuan dari pembentukan Serikat Islam itu apa pada awalnya. Terus selain itu lebih ke implementasi. Kayak sekiranya yang baik itu kayak gimana. Terus tadi TIU aku dapat soalnya terbilang cukup mudah. Karena tadi kayak hitungan dasar dan banyak banget soal silogisme. Terus sama nentuin posisi, misal jika A di antara C dan D. Ini mungkin lebih ke ini ya, penalaran analitis. Kemudian kalau TKP itu yang rawan karena cenderung jawaban hampir benar semua. Jadi waspada dibaca baik-baik. Terus ada lagi, untuk TWK itu lebih ke penalaran Kak. Tadi aku udah ada kasus BPUPKI. Kemudian pengamalan Pancasila, kalimat efektif, dan ada terkait kalau kasus ini kira-kira secara bela negara kamu ngapain gitu. Untuk TIU ada hitungan sederhana, terus figural gambar, silogisme, permutasi duduk melingkar, analogi, analitis, perbandingan XY, perbandingan umur, pekerja-pekerja, TKP-nya, intinya tentang kehidupan sehari-hari. Yang paling menolong nilaiku di TIU. Yang kedua TKP, yang rada bingung aku di TWK. Tapi alhamdulillah nilaiku melebihi yang kuharapkan. Alhamdulillah. Saran aku buat teman-teman sering belajar ke YouTube, TikTok juga, karena sekarang TikTok juga bagus-bagus kontennya. Banyak trik cepat, dan berburu FR juga. Aku berburu FR di Telegram dan TikTok. Sekarang kita bahas soal PR. Nah, akan lebih hemat waktu kalau kita hafal dengan pecahan sederhana, seperti 25% itu sama saja dengan 0,25. 0,25 itu adalah 1/4. Ya, 0,124
Ya, kita dekati aja menjadi 0,125. Berapa itu? 1/8. Jadi, 64 dikali 1/4, dari itu artinya kali 1/8. 64 kali 1 kali 1, 64. Per 4 kali 8, 32. Nah, 64 bagi 32 adalah 2, yang E, ya kan? Nah, ini tabelnya. Jadi, kalau di sini, kalau mau dijadikan persen, tinggal kali 100% aja. Yang 1/3 misalnya ya, itu nilainya 0,333 dan seterusnya. Kalau dijadikan persen, tinggal kali 100%. Jadinya berapa? 33,333 dan seterusnya persen. Kemudian, mau mengubah 2/3 ke persen, ini kan 0,666 dan seterusnya, dibulatkan menjadi 7. Jadi kalau dijadikan persen, tinggal kali 100. 66,6667%. Seperti itu. Kalau nggak hafal gimana, Kak? Ya pakai cara manual aja. 64 dikali 25% itu adalah 25/100 dikali 0,124. Ya, kita lakukan pendekatan aja menjadi 0,125. Supaya komanya hilang, kita kali 1000 dibagi 1000. 1000 bagi 1000 kan 1. Kalau dikalikan dengan 1, tetap aja bilangan itu sendiri. Ya kan? Kalau kali 1000, berarti 125/1000. 25 dengan 100 habis dibagi 25, ini 1, yang ini 4. 125 dengan, oh ini 1000 ya. Dengan 1000 habis dibagi 125, ini 1, ini 8. 64 dikali 1/4 dikali 1/8. Nah, hasilnya kan sama. 64/32, yaitu 2. Yang E. Soal kedua, seorang peternak sapi memperkirakan persediaan jeraminya cukup untuk 12 hari bagi 200 ekor sapinya. Jika 50 sapi terjual, maka persediaan jerami cukup untuk berapa hari? Ini sapi. Ini persediaan makannya habis dalam berapa hari? Kalau 200 ekor, habis dalam 12 hari. Kalau ada terjual 50 sapi, berarti sapi yang tersisa adalah 150. Ya kan? Nah, 150 sapi ini persediaan makanannya, persediaan jeraminya habis dalam berapa hari? 200 ke 150 kan berkurang. Bagaimana hubungannya ini? Kalau sapinya sedikit, tentu persediaan jeraminya lambat habisnya, ya kan? Nah, ini nanti akan bertambah. Paham kira-kira? Nah, ada 200 ekor, habis dalam 12 hari. Kalau dikurangin menjadi 150, tentu persediaannya bakal lama habisnya, kan gitu. Atau hari di sini semakin besar, lebih dari 12 hari. Oke ya. 1 negatif, 1 positif. Berlainan tanda berarti dia perbandingan, ya, berbalik nilai. Kita kali lurus aja. 150 dikali X adalah 150X sama dengan 200 kali 12. Ya, kita buat aja ini. X sama dengan 200 dikali 12 bagi 150. 10-nya kita coret, ya kan, nolnya. 12 dengan 15 habis dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 5. Kemudian 20 dengan 5 habis. 20 bagi 5 kan 4. Sehingga yang tersisa apa? 4 kali 4, yaitu 16 hari. Seperti itu. Yang B jawabannya.